你，六股心元，与我成。这是6阶异香丹药，为什么不能让丹药？这不是唬人的花架子吗？南师弟，没想到你那……你们再练一炉赢过我。方才是我们4人斗丹，需要先征求我的同意吧？快！我说！异香丹。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Jueshe Chanhun atau Peerless Battle Spirit. Hehe, seru nih. Nah, di part hari ini guys, kita semua bakal menyaksikan semua peserta persaingannya sudah menyelesaikan build mereka masing-masing. Tapi apakah Cina bakal menang ataukah malah dia bakalan kalah? Tanda-tandanya sih kayaknya bakal kalah nih. Kalau berdasarkan part kemarin kita sudah melihat pertarungan permurnian build sudah dimulai. Zhong Kun, Tai Tian, dan Chen Ying menggunakan kekuatannya masing-masing, membuat semua murid cukup terpukau karena memang terkenal jenius. Beda sama Chinan, dia tidak mau kalah dan memulai pemurnian. Tapi beda dari yang lainnya, Chinan tuh nggak mau menggunakan tungku guys untuk memurnikan build-nya. Kan aneh ya. Itu membuat para murid mengira dia tuh cuma pengen ngelawak doang nih, nggak serius. Sehingga dia menjadi bahan bulian dan kita pun masuk ke intro ya guys. Hehehe. Sementara itu di tempatnya Ciambilan, semenjak dia mengetahui Chinan yang setiap hari berlatih sangat keras, dia pun jadi terbayang-bayang akan ocehan dari Tuan Istana. Sekarang dia murung guys, merasa bersalah udah menuduh Chinan yang aneh-aneh. Tapi dia juga sebenarnya penasaran sih sama Chinan ini. Dia orang macam apa ya? Kenapa dia berlatih sekeras itu coba ya kan? Apa tujuannya? 只要稍微努力，就大云南运气好，有奇遇。 Di sisi lain, tepatnya di arena, mulai terlihat ada tanda-tanda mereka ingin selesai. Zhong Kun kembali memadatkan kekuatan ke dalam tungku dan tidak lama dari itu keluar. Pil pemurnian miliknya itu berhasil diselesaikan. Jelas membuat semua orang kagum. Zhong Kun ini memang hebat, soalnya dia bisa membuat pil tingkat 4. Tidak mau kalah seniornya yaitu Tai Tian juga memadatkan kekuatan dan menerbangkan tungkunya. Sehingga terpancarlah sinar yang sangat menyilaukan. Tidak lama dari itu, akhirnya pilnya pun keluar dan ternyata dia berhasil membuat pil tingkat 6. 有6朵丹元，但你，六股心元，与我成。 Masih belum selesai, senior Chen Ying memfokuskan kekuatannya dan terjadilah ledakan yang ketiga. Sampai-sampai membuat para murid yang menonton menduga kemungkinan Chen Ying ini gagal nih. Tapi tidak lama dari itu terciumlah wangi pil yang menggiurkan. Ternyata Chen Ying berhasil membuat pil tingkat 6 menengah. Mantap. Semua murid yang ada di sana tentu kaget. Tai Tian apalagi guys, dia kalah dari Chen Ying, gak terima dia. Cuman di sini dia masih melirik ke arah Cina yang masih sibuk memurnikan bahannya, membuat dirinya menertawakannya guys. Cina ini seorang bocah yang bodoh, sama hal dengan Pencong, dia bingung. Apa sih yang dilakukan sama Cina ini? Sampai-sampai dia berpikir sebenarnya emang Cina tidak bisa membuat ramuan. 这是6阶异香丹药， Beda sama dengan Sui terus memperhatikan Chinan sambil terkejut. Soalnya dia mengingat kalau teknik yang digunakan oleh Chinan ini itu sama seperti teknik pemurnian yang ada di dalam buku kuno. Nah lo. Setelah itu Chinan memurnikan bahan-bahan miliknya dan masih tanpa menggunakan tungku. Bukan cuma Sui ternyata senior Chen Ying juga sadar ini mirip dengan teknik pemurnian milik iblis. Wow. Dan benar aja setelah diperhatikan lebih detail, ternyata memang Chinan menggunakan metode rahasia pemurnian iblis yang super legendaris. Lalu tidak lama dari itu, bahan tanaman yang dimurnikan oleh Chinan mulai berubah bentuk menjadi sebuah pohon besar.
Dia berniat menemukan pil miliknya guys. Jadi bukan dimurnikan seperti yang lainnya, tetapi membentuk pil. Uniknya biasakan ciptain pil gitu guys. Kalau ini numbuhin pil. 为什么不能让丹瑶？ Alhasil sebuah pil hitam pun muncul di dahan pohon itu dan jatuh ke tangannya Chinan. Pada akhirnya dia berhasil menyelesaikan pemurnian tersebut. Karena penasaran, Chen Ying menghampirinya buat memeriksa pil apa yang sudah dia buat. Tapi dia sedikit bingung. Warnanya hitam nih. Nggak seperti pil-pil biasanya. Apalagi dia belum pernah melihat pil berwarna hitam gitu guys. Sehingga Chen Ying tidak bisa mengidentifikasi tingkat berapakah pil ini. Gara-gara tidak bisa menentukan tingkatannya, alhasil dia menarik kesimpulan mungkin ini adalah pil paling rendah guys. Jadi dia menyuruh Chinan agar mengulanginya saja, mumpung masih ada waktu. Tapi Chinan gak mau, dia yakin dengan pilnya ini guys. Semua orang tentu semakin tidak percaya. Chong Kun tertawa keras. Ternyata Chinan cuma bisa membuat pil sampah. 这不是唬人的花架子吗？南师弟，没想到你那么…… Mendengar itu, semua murid yang berada di sana mulai percaya dan mulai mencaci maki Lord kita Chinan. Karena omongannya aja yang besar, ternyata skillnya nihil. Chen Ying pun mangkat bicara. Berarti mulai sekarang Chinan resmi jadi muridnya. Soalnya dia dianggap kalah guys. Chong Kun mengingatkan agar Chinan berlutut kepada seniornya Tai Tian karena udah kalah. Tapi Chen Ying maju. Karena Chinan sekarang adalah muridnya, maka Tai Tian minimal harus minta izin dulu sama dia. Tai Tian gak mau dong, kan dari awal kesepakatannya seperti itu. Tapi Chen Ying tetap menegaskan, dialah yang memenangkan kompetisi alkemis, tingkat tampilnya lebih tinggi. Jadi Tai Tian tidak bisa berbuat apa-apa. 你们再练一炉赢过我。方才是我们4人斗丹，需要先征求我的同意吧。 Namun tidak lama dari itu, tiba-tiba pilnya Chinan itu bereaksi. Perlahan kulit hitamnya mulai retak dan terkelupas, membuat semua orang menyaksikannya dengan mata telanjang, karena mereka mencium aroma pilnya super wangi. Dan pada akhirnya semua kulit hitamnya terkelupas, muncullah pil yang memancarkan aura yang sungguh kuat. Melihatnya saja semua orang sudah tahu kalau itu adalah pil tingkat 6. Tai Tian masih merasa tenang guys. Ya cuma tingkat 6 berarti setingkat punya aku dong. Kalau tingkat 6 rendah dia bakalan kalah. Tapi Chinan menyuruhnya agar melihat lebih teliti. Dan tuar. Pilnya malah memancarkan aura super kuat ke atas langit. Membuat semua orang di sana tidak percaya. Aura itu saja langsung menutupi satu wilayah sekte guys. Waduh. Chong Kun pun terjatuh lemas. Yang ternyata itu adalah tingkat 6 pil puncak. Nah loh. Semua murid juga terkejut dan terpukau dengan aura yang dipancarkan pil tersebut. Sampai-sampai Putri Miao yang sedang di dalam hutan, yang lagi asik mencari tanaman herbal pun menyadari guys. Ada pil bagus yang berhasil diciptakan. Di sisi lain, Chiang Pilang juga sedang menuju ke dalam sekte buat berlatih. Dia secara tiba-tiba kaget merasakan ada aura pil yang sangat kuat di suatu tempat. Para murid juga bergegas menghampiri asal-usul dari wangi tersebut dan pengen mereka lihat siapa yang sudah membuatnya guys. Soalnya mereka menduga ada seorang murid alkemis jenius yang udah muncul nih. 异象丹。 Wah, kalau kayak gini, harusnya para murid alkemis nggak bakal ada lagi yang berani buat menyinggung Lord kita ya. Tapi pastinya mereka juga merasakan aneh dong. Karena kan dari awal Chinan itu bukanlah murid berasal dari Akademi Alkemis. Tapi kok bisa membuat pil tingkat 6 puncak, itu tentu aneh. Bahkan mengalahkan senior-senior mereka, mau itu Chen Ying ataupun Tai Tian. Hehe. Apa yang bakal terjadi selanjutnya ya? Apakah malah si Tai Tian yang dibikin berlutut guys? Hihi. Jangan kemana-mana dulu dong, kita coba lihat aja deh ke bagian spoiler untuk part 96 yang akan list lagi nanti.
Oke. Singkatnya kita semua akan melihat. Karena udah menantal lah guys, Tai Tian dan Chong Kun itu secara diam-diam pengen kabur dari sana. Untungnya Pencong menyadarinya. Dia langsung menghentikan mereka. Tetua alkemis juga datang, meyakinkan semua orang kalau pil milik Chinan ini memang sangat bagus. Nah, Pencong sebagai yang berada di aula hukuman memaksa Tai Tian dan Chong Kun berlutut kepada Chinan sesuai dengan aturan dan kesepakatan. Jelas mereka berdua merasa malu lah ya kan? Bertekad akan membalaskan dendam kepada Chinan ini nanti. Tuh, nggak selesai-selesai guys. Pasti ada aja mereka mah. Kita tunggu lagi di part 96 Jushe Chanhun atau Peerless Battle Spirit. Tunggu di hari biasa ya. Yang pasti update-nya di sini guys, KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.